Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi yang pada ini banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan dari sisi menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan orang banyak. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Denny akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pasar modal. Kalian harus tahu dulu apa itu pasar modal. Pak Denny seringkali menanya kepada mahasiswa, dan Pak Denny pun juga sering bertanya kepada mahasiswa apa itu pasar modal. Mahasiswa sering menjawab bahwa pasar modal itu adalah pasar yang memperjualbelikan modal. Logika mahasiswa adalah, betul Pak katanya, kalau pasar modal itu adalah pasar yang memperjualbelikan modal. Tidak mungkin pasar modal memperjualbelikan baju. Tidak mungkin pasar modal memperjualbelikan ikan. Yang namanya pasar ikan, tentu yang diperjualbelikannya itu adalah ikan. Pasar baju, tentu yang diperjualbelikannya juga baju. Nah, termasuk ini juga Pak katanya. Pasar modal pun juga pasar yang memperjualbelikan modal. Oke. Pada ini harapkan dari awal bahwa kita jangan kayak peribahasa Sunda. Ya. Seperti kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita seringkali menemukan pasar, ya. Jadi dalam bentuk istilah itu jangan sampai kita kayak monyet ngagugulung kalapa. Kalau monyet ngagugulung kalapa itu udah umum, tapi kalau sudah sebaliknya, kalapa yang ngagugulung monyet itu sudah bagaimana? Ya, oke. Itu yang perlu Pak Denny garis bawahi, bahwa kalian harus tahu apa itu pasar modal. Ya. Pak Denny sedikit menyampaikan bahwa di sini pasar modal adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Itu yang namanya pasar. Kalau pasar modal adalah tempat bertemunya antara emiten dan investor dalam hal memperjualbelikan surat-surat berharga. Seperti itu ya. Jadi di sini adalah investor adalah pihak yang kelebihan dana, sedangkan emiten adalah pihak yang membutuhkan dana. Seperti itu. Pasar modal merupakan bagian daripada sistem keuangan. Nah, uang sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek itu dapat membentuk sistem yang disebut dengan sistem keuangan. Kenapa dikatakan sebagai sistem keuangan? Karena di situ adanya kegiatan perpindahan dari pihak yang memiliki kelebihan uang kepada pihak yang membutuhkan uang. Ya, yang menciptakan harta keuangan dan kewajiban keuangan. Jadi kalau yang mempunyai uang adalah menciptakan harta, sedangkan yang membutuhkan dana masuk kategori sebagai kewajiban keuangan. Ya. Atau dapat dikatakan sebagai hal yang dapat merubah perpindahan dana dari pihak yang memiliki surplus tabungan kepada pihak yang mengalami defisit tabungan. Jadi di sini ada perpindahan dari pemilik tabungan dengan pihak yang mengalami kekurangan tabungan. Seperti itu.
Nah, ini juga sama ya. Jadi perpindahan uang itu dilakukan dalam suatu pasar yang disebut dengan pasar keuangan dan pasar modal. Nah, di sini dikatakan bahwa ada yang namanya pasar keuangan. Pasar keuangan adalah tempat transaksi keuangan yang menimbulkan harta keuangan dan kewajiban keuangan. Ya, menimbulkan harta keuangan dan kewajiban. Jadi di situ muncul antara hak dan kewajiban. Ya. Oke. Nah, di sini di dalam sistem keuangan tentu ada peranan pemerintah. Peranan pemerintah dalam sektor keuangan terdiri dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ya, kalau kebijakan moneter ini berkaitan dengan tingkat suku bunga, sedangkan kebijakan fiskal ini berkaitan dengan tingkat atau tarif pajak. Ya, dalam hal ini perpajakan. Nah, kebijakan bank sentral menyangkut mengenai tingkat suku bunga. Jika jumlah uang beredar dalam masyarakat banyak, maka bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga agar uang tersebut masuk ke dunia perbankan. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Ya. Nah, di samping itu juga pemerintah melaksanakan kebijakan fiskal, yaitu tingkat pajak yang dikenakan kepada perusahaan atau badan usaha jika negara membutuhkan uang untuk membiayai administrasi pemerintah, maka tingkat pajak akan ditaikkan atau akan ditinggikan. Dampaknya adalah rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan sisa pendapatan atau sisa laba kecil. Dengan sisa laba kecil, perusahaan tidak mampu mengadakan ekspansi. Ya, jadi dampaknya seperti itu. Jadi kalau di sini dikatakan tingkat pajaknya itu tinggi, tentu laba perusahaan pun juga akan kecil. Dengan sisa laba kecil, otomatis perusahaan tidak mampu mengadakan ekspansi dan kesempatan kerja sempit. Seperti itu. Nah, di sini sebaliknya. Jika persediaan uang di bank itu banyak, bank sentral akan menurunkan suku bunga supaya para pengusaha meminjam uang untuk investasi. Makin rendah suku bunga, makin tinggi investasi. Makin luas kesempatan kerja, makin tinggi pendapatan masyarakat. Kesempatan kerja juga dapat ditentukan oleh tingkat pajak perseroan. Jika tingkat pajak rendah, maka laba perusahaan besar dan perusahaan akan dapat melakukan ekspansi yang dapat membuka lapangan kerja baru dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu yang harus kalian pahami, ya. Oke. Lanjutkan. Nah, ini di sini kesimpulannya bahwa untuk menyediakan kesempatan kerja, pemerintah dapat memainkan instrumen bank sentral dan departemen keuangan. Bank sentral mempunyai wewenang mengatur tingkat suku bunga dan departemen keuangan mempunyai wewenang mengatur tingkat pajak. Seperti itu. Dalam pandangan ekonomi kapitalis, makin rendah tingkat bunga dan makin rendah tingkat pajak, makin tinggi keuntungan perusahaan. Makin luas ekspansi perusahaan, makin luas kesempatan kerja dan makin tinggi pendapatan masyarakat. Di sini berkaitan dengan jenis-jenis instrumen keuangan, ya, meliputi 3 kategori. Pertama adalah mata uang. Ini berkaitan dengan valuta asing. Yang kedua adalah obligasi, berkaitan dengan utang, dan yang ketiga adalah saham, berkaitan dengan kepemilikan. Nah, di dalam lembaga pasar keuangan, di sini terbagi beberapa pasar. Pertama adalah pasar perdana. Ya, apa dan maksudnya apa pasar perdana? Ya, pasar perdana di sini adalah pasarnya itu membuka peluang kepada si investor atau kepada emiten, bukan investor, emiten, untuk supaya bisa menanamkan atau bisa melepaskan sahamnya itu di pasar perdana. Jadi kalau perusahaan yang baru pertama kali itu mau menjual sahamnya itu pasti larinya ke pasar perdana. Nah, setelah itu, setelah lama dan setelah saham itu bisa dipercaya di lingkungan masyarakat atau di lingkungan investor,